Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Silaful Majid, NIM 185100059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis saya, yakni berupa jasa, yakni cuciin Cash and Care. Yang pertama mengenai nilai produk yang kami tawarkan. Pertama, mengenai kecepatan produksi itu sendiri. Dalam 1 bulan, kami dari perusahaan Cuciin Cash and Care mampu memproduksi sekitar 35 pasang sepatu untuk mencuci sepatu itu sendiri dengan pengerjaan 2-3 hari pengerjaan, tergantung dengan kekotoran dari sepatu itu sendiri atau kesulitan dalam pembersihannya. Untuk variasi produk sendiri, kami membedakan harga atau jasa sesuai dengan kekotoran sepatu. Jadi dengan kesulitan pembersihannya, kita membagi variasi produk seperti itu. Untuk harga sendiri, kami mematok harga 25.000 untuk face cleaning. Face cleaning itu sendiri yakni membersihkan sepatu tanpa membersihkan bagian bawah sepatu. Jadi yang dibersihkan hanya bagian atas dan bagian tengah sepatu saja. Itu kita patok harga 25.000. Untuk deep cleaning atau pembersihan total keseluruhan, kami mematok dengan harga 30.000. Untuk deep cleaning sendiri itu termasuk juga mengenai sepatu yang berwarna putih. Hal ini dikarenakan biasanya sepatu berwarna putih itu sendiri untuk membersihkannya cukup sulit, sehingga kami memasukkan harga untuk pemberian sepatu bersih, sepatu putih maksudnya, ke deep cleaning. Jenis perusahaan yang kami tawarkan yakni berupa jasa pelayanan pencucian sepatu atau perawatan sepatu, biasanya kita sebut. Jasa ini kami buat agar konsumen punya pemikiran atau merubah mindset para masyarakat atau konsumen bahwa untuk meningkatkan fashion tidak harus kita membeli barang baru, terutama mengenai sepatu, karena kita tahu sepatu juga termasuk bagian hal yang penting bagi fashion kehidupan sehari-hari. Visi dan misi perusahaan kami. Nama perusahaan kami yakni Cuciin. Kenapa kita memakai nama Cuciin? Karena dengan kata arti cuci yang berarti bersih, membersihkan, dengan cuciin jadi minta tolong untuk membersihkan. Nah, kita pola dengan nama cuci.in, dimana konsumen bisa mencuci di kami, in atau di dalam kami. Pemilik sendiri ini saya sendiri Muhammad Silaful Majid. Untuk alamat perusahaan kami berada di Jalan Panglima Sudirman, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan nomor telepon 0881 952 610. Jenis usaha kami yakni jasa pencucian sepatu atau biasa disebut dengan jasa perawatan sepatu. Untuk visi kami yakni mampu memberikan kepuasan jasa kepada konsumen dan menjadikan jasa pelayanan perawatan sepatu yang profesional dan kompeten di bidangnya yang terbaik di Malang Selatan. Untuk misi sendiri, yang pertama, memberikan pelayanan terbaik sehingga banyak konsumen menjadi pelanggan tetap. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang mengarahkan perusahaan pada tujuan perusahaan. Yang ketiga, menjadi perusahaan cuci sepatu dan aparel terbaik di Malang Selatan. Untuk analisa pasar, pertama, mengenai kondisi pasar. Mengapa kami menciptakan jasa pelayanan cuci sepatu ini? Karena pertama, melihat kondisi pasar yakni kebutuhan fashion. Kita tahu sepatu merupakan salah satu hal yang penting dalam kebutuhan fashion, sehingga kami memberikan jasa pelayanan sepatu itu sendiri. Yang dua, menjadi visioner jasa baru. Perlu diketahui bahwa di daerah kami, terutama di Malang Selatan, masih jarang sekali jasa perawatan sepatu.
terutama di desa Wajak. Bisa disebut tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, melihat kondisi pasar seperti itu, kami harap kami bisa menjadi visioner dalam usaha jasa perawatan sepatu itu sendiri. Untuk melihat melalui pesaing, telah kami jelaskan mengenai perusahaan yang sama, kompetitor yang sama dengan perusahaan kami, bisa disebut masih jarang sekali, sehingga peluang untuk menggapai konsumen itu cukup tinggi. Dan juga kami bersaing dalam harga dan kualitas. Harga yang kami berikan kepada konsumen termasuk harga yang terjangkau daripada kompetitor yang lain. Akan tetapi kami memberikan kualitas terbaik bagi para konsumen karena kami menggunakan bahan-bahan yang premium untuk jasa perawatan sepatu itu sendiri. Untuk struktur perusahaan, yang pertama di atas ini ada pemilik atau owner. Tujuan atau tugas pemilik ini untuk memberikan dan mengatur kebijakan dan mengawasi juga agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini untuk mengatur alokasi dana dan aset perusahaan. Untuk selanjutnya bagian pemasaran, di mana bagian pemasaran ini bertugas untuk mengatur dan menjalankan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya beli dari konsumen itu sendiri atau daya jasa dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga, bagian operasional, di mana bagian operasional ini yang menjalankan seluruh sistem yang ada di perusahaan, mulai dari SOP pembersihan, SOP kritik dan saran dan sebagainya. Itu akan dikendalikan oleh bagian operasional. Untuk produk kami itu merupakan jasa cuci sepatu dengan tenaga ahli yang bersertifikat sehingga mempunyai kualitas yang terbaik. Walaupun dengan harga yang terjangkau dengan 25.000 sampai 30.000 saja, konsumen dapat menggunakan sepatu yang kece seperti baru. Produk jasa ini merupakan jasa pencucian sepatu yang kita tawarkan dan kita kelola dan kita perbaik dan kita cuci oleh tenaga ahli milik kita. Untuk kategori jasa sendiri, jasa ini termasuk dalam kategori penawaran jasa murni, dikarenakan kegiatan ekonomi yang kita berikan hanya sebuah jasa tanpa adanya produk yang kita tawarkan. Untuk klasifikasi jasa, pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri kami yakni jasa kepada konsumen akhir, di mana jasa kami langsung menyentuh kepada konsumen akhir tanpa adanya distribusi atau perantara. Selanjutnya untuk tingkat berkewujudan, yakni outbound service, di mana tingkat berkewujudan kami adalah perusahaan yang murni merupakan jasa tanpa ada memberikan produk-produk yang lainnya, produk-produk yang berwujud. Untuk keterampilan penyedia jasa, kami menggunakan jasa professional service, di mana pegawai-pegawai kami mempunyai sertifikat yang resmi atau lisensi yang resmi, mulai dari pelatihan sehingga keamanan barang untuk keamanan sepatu, keamanan sepatu yang diberikan kepada kami bisa terjaga. Tujuan organisasi jasa kami yang utama nanti commercial service, karena jasa kami bertujuan untuk kegiatan ekonomi untuk mendapatkan benefit. Untuk regulasi, jasa kami merupakan jasa yang tanpa regulasi ya. Untuk tingkat entitas karyawan ini yakni people based service, di mana kami memberikan edukasi kepada pegawai-pegawai kami untuk meningkatkan daya produksi dari pegawai kami. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan, kita menggunakan hand contact service, di mana kita langsung berkomunikasi dengan pelanggan itu sendiri atau kita berkontak langsung dengan pelanggan sendiri, karena jasa kami tanpa ada perantara. Jadi tujuan segmentasi pasar kami yakni kepada konsumen akhir.
Untuk karakteristik jasa, tempat usaha kami ini untuk tempat sendiri merupakan tempat yang sangat strategis di mana tempat kami berada di pinggir jalan raya dekat dengan sekolah dan dekat dengan kantor pemerintahan di mana itu merupakan target pasar kita yang utama. Untuk orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan kami merupakan orang yang berprofesional dan bersertifikat dalam perawatan sepatu dan brand lainnya sehingga keamanan sepatu yang diberikan konsumen kepada kami itu sangat terjaga. Untuk peralatan sendiri kami menggunakan peralatan seperti sabun cuci sepatu, brush atau sikat sepatu, handuk, deodoran dan parfum dan peralatan lainnya yang sangat premium, terutama chemical kami atau sabun kami yang kita buat secara alami, kita buat sendiri sehingga keamanan atau kualitas bisa terjaga dengan baik. Untuk bahan komunikasi kami, kita melalui medsos. Pertama, merupakan ujung tombak melalui medsos ya. Terutama dalam Instagram, dalam media Instagram. Karena di dalam Instagram kami, kita akan menciptakan konten-konten di mana membuat daya tarik kepada konsumen sehingga memberikan jasa kepada kami untuk merawat sepatu mereka. Selain itu, kita menggunakan banner untuk di tempat usaha dan pamflet untuk meningkatkan jangkauan konsumen kami. Untuk simbol sendiri, perusahaan kami punya tagline, yakni tagline-nya mau kece tak selalu baru. Itu sesuai dengan tujuan jasa kami untuk merubah stigma masyarakat bahwa untuk menjadi orang kece atau memperbaiki fashion menjadi menarik tidak perlu menggunakan hal-hal yang baru. Kita perlu merawat hal yang kita punya secara baik sehingga bisa meningkatkan fashion kita atau meningkatkan kekecehan kita. Untuk harga sendiri, kami mematok harga yang bervariasi, mulai harga dari 25.000 sampai 30.000, tergantung dengan kesulitan untuk membersihkan sepatu itu sendiri. Dengan harga sekian merupakan harga yang terjangkau daripada kompetitor yang lain, akan tetapi dengan kualitas yang terbaik dengan bahan-bahan premium yang kita miliki kita. Jadi kita tidak kalah dalam hal kualitas, tapi dengan harga yang terjangkau. Untuk strategi pemasaran relasional kami, yang pertama financial benefit. Di financial benefit sendiri kami menggunakan promo-promo diskon di hari-hari tertentu. Misal hari ulang tahun perusahaan, hari raya Idul Fitri, hari Natal, dan hari-hari besar lainnya. Ini untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk memberikan jasa mereka kepada kami. Untuk social benefit sendiri, di sini kami memberikan stiker pada setiap pelayanan jasa kami sehingga memberikan kesan elegan dan juga memberikan merchandise untuk setiap pelanggan. Itu menciptakan sebuah kesan yang elegan kepada perusahaan kami dan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti santunan anak yatim atau bagi-bagi takjil di sekitar tempat usaha kami di saat bulan Ramadan. Untuk struktural TIS, di sini kami memberikan merchandise seperti pouch, tas kepada pelanggan setia kami dan juga memberikan kartu member kepada mereka. Di mana kartu member ini untuk mendapatkan potongan harga atau diskon tertentu sehingga bisa menjaga kesetiaan dari konsumen yang kita capai. Mengenai segmenting, targeting, dan positioning, untuk segmentasi sendiri secara geografis, Desa Wajah ini dekat dengan sekolahan, di mana perusahaan kami ya dekat dengan sekolahan, perkantoran, dan perkampungan, di mana membutuhkan perawatan sepatu untuk kegiatan sehari-harinya. Biasanya anak-anak sekolah, teman-teman sekolah, atau teman-teman mahasiswa dan para pekerja kantoran mempunyai waktu yang super sibuk ya, sehingga kita memberikan pelayanan ini untuk para konsumen yang belum sempat untuk membersihkan sepatunya.
Secara demografis sendiri, kami mempunyai cakupan cukup luas, mulai dari anak-anak bayi sampai orang dewasa yang membutuhkan perawatan sepatu. Untuk secara psikografis sendiri juga mempunyai cakupan yang sangat luas, seperti kepada ibu rumah tangga, para pekerja, anak sekolah, mahasiswa, orang yang suka traveling, atau orang-orang wisatawan, itu bisa kita capai, di mana mereka yang membutuhkan perawatan cuci sepatu terutama secara psikografis itu bisa kita capai. Untuk perilaku, tujuan kami yakni untuk memberikan konsumen percaya diri dan memberikan peningkatan fashion atau kece kepada kegiatan mereka sehari-hari. Untuk targeting, pertama mengenai ukuran. Usaha ini seperti yang saya sebutkan tadi mempunyai peluang yang sangat besar karena jarang sekali jasa perawatan sepatu yang berada di Malang Selatan, terutama di daerah Desa Wajak sendiri bisa disebut tidak ada. Ini membuat peluang cukup besar dan potensial bagi usaha jasa cuci sepatu ini. Untuk profitabilitasnya, usaha ini punya profit yang besar karena mencakup keseluruhan, mulai dari anak bayi sampai orang dewasa, terus ibu rumah tangga sampai orang traveling, anak sekolah perkantoran, kita mencakup semua. Sehingga profit yang kami dapat cukup besar karena mencakup semua konsumen, tingkatan konsumen. Untuk aksesibilitas, di sini kami mempunyai tempat usaha langsung ataupun konsumen bisa menghubungi usaha kami untuk mengambil dan mengantarkan sepatu. Kita mempunyai jasa kurir sendiri, sehingga mempermudah untuk konsumen mencapai jasa kami. Selanjutnya mengenai positioning. Manfaat produk jasa kami memberikan manfaat untuk meningkatkan kece atau meningkatkan kepercayaan diri pada konsumen untuk setiap kegiatan mereka, seperti berpariwisata atau pergi kantor, pergi sekolah, atau pergi ke kampus. Itu memberikan manfaat, memberikan kepercayaan diri pada mereka. Untuk keunikan sendiri di usaha cuci.in atau kita sebut cuci.in, memberikan tenaga yang bersertifikat. Ya, pegawai-pegawai kami sudah melampaui pelatihan-pelatihan perawatan cuci sepatu. Dan juga kami menggunakan bahan-bahan yang premium sehingga keamanan sepatu milik pelanggan sangat terjaga di perusahaan kami. Harga dan kualitas terbaik. Kita memberikan harga terjangkau. Kenapa kita memberikan harga terjangkau? Karena biar bisa dicapai keseluruhan masyarakat, tingkatan masyarakat bisa merasakan jasa kami. Akan tetapi kami punya kualitas yang terbaik dengan menggunakan bahan-bahan premium, dengan menggunakan pegawai-pegawai yang bersertifikat. Hal ini tidak memungkiri masalah kualitas. Kita bisa bersaing dengan kompetitor perusahaan-perusahaan besar lainnya, akan tetapi dengan harga yang murah atau terjangkau sehingga semua tingkat konsumen bisa menikmati jasa kami. Untuk strategi produk, yang pertama agar benefit jasa ini ya kita ketahui cuci ininya jasa perawatan cuci sepatu atau pencucian sepatu ya. Untuk basic produk sendiri, basic produk dari usaha ini untuk menunjang manfaat produk ya. Kita menggunakan semikal, sikat, air ber-HP tinggi, deodoran, parfum. Hal ini untuk menunjang manfaat produk sendiri, di mana manfaat produk kita tadi yakni meningkatkan kepercayaan diri pada konsumen. Untuk atribut produk, kita mempunyai pelayanan terbaik, harga terjangkau dengan fasilitas yang diberikan premium dan memberikan kualitas yang memuaskan sehingga daya saing kita tidak kalah dengan komputer yang lain ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, akan tetapi yang lebih tinggi kita tidak akan kalah. Terus produk potensial, usaha jasa kami juga memberikan pelayanan secara DO atau delivery order, di mana kami bisa mengantarkan dan kami bisa mengambil dan mengantarkan sepatu yang perlu diberikan perawatan dari konsumen, sehingga konsumen
Tidak perlu jauh-jauh untuk mencapai jasa kami. Cukup menunggu di rumah, sepatu diambil, dibersihkan, kemudian dikembalikan. Untuk strategi komunikasi kami, yakni menggunakan direct marketing. Direct marketing di sini kami menggunakan media IG untuk memberikan informasi jasa kami, memberikan notis di handphone mereka, dan membuat poster-poster di-upload pada Instagram milik usaha ini, sehingga dengan konten-konten dan notis-notis di handphone milik konsumen menciptakan daya tarik sendiri atau daya pengingat kepada konsumen bahwa adanya jasa kami. Seperti ini contoh pamflet promosi yang kita buat, dan juga notis handphone nantinya yang akan keluar di HP konsumen. Untuk strategi SDM, pertama secara rekrutmen kita menggunakan rekrut direct employees, di mana kami melakukan perekrutan perusahaan memiliki kriteria umum seperti biasanya, akan tetapi ada beberapa kriteria khusus seperti dasar-dasar sepatu. Jadi para rekrutmen kami mempunyai peraturan khusus di mana mereka harus mengetahui jenis-jenis sepatu yang ada, sehingga tidak ada terjadi kendala apabila untuk perawatan yang tidak sesuai nantinya. Selanjutnya untuk train employees properly, pegawai kami mempunyai pelatihan, mempunyai sertifikat, dan kami berikan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kualitas dalam proses pemberian jasa kami, sehingga tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya tentang educate all employees, di mana kami memberikan edukasi mengenai perusahaan kami. Jadi kami akan mengedukasi mengenai perusahaan kami ke semua pegawai, sehingga nantinya para pegawai mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen dan juga memberikan informasi produk jasa kepada konsumen secara baik. Selanjutnya yakni standardized response system. Dari kami akan memberikan SOP dalam pengerjaan jasa dan juga SOP dalam kritik dan saran mengenai pengembalian sepatu yang rusak atau sebagaimana. Kita punya SOP itu sendiri. Kita membuat SOP sehingga terstruktur dengan baik. Yang terakhir yakni menggunakan evaluate performance regularly, di mana setiap bulan kita akan mengadakan evaluasi kinerja. Hal ini bertujuan agar para manajer ataupun juga pemilik mengetahui apa kekurangan dan apa yang harus diperbaiki untuk bulan ke depan, sehingga kesalahan-kesalahan di bulan sekarang tidak akan terulang di bulan depan. Untuk lingkungan pendukung usaha, kita menggunakan pertama halaman web atau kita menggunakan media sosial, kita sebut kita menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Ini menjadi salah satu sumber atau kita bisa sebut sebagai ujung tombak utama untuk perusahaan kami, sehingga kami bisa mencapai konsumen. Selanjutnya kami menggunakan stiker. Stiker ini bertujuan pertama untuk memberikan merchandise kepada konsumen sehingga terlihat elegan, dan juga diharapkan dengan stiker ini mampu memperluas jangkauan konsumen yang kita gapai. Untuk strategi elektronik bisnis sendiri, kita menggunakan bentuk hubungan B2C, di mana pemilik usaha langsung berinteraksi dengan konsumen akhir melalui media teknologi. Media teknologi ini seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, di mana para konsumen bisa bertanya langsung mengenai jasa kami atau kritik saran secara langsung melalui media-media sosial kami. Yang kedua, menggunakan model virtual storefront, di mana usaha kami menyediakan jasa kurir untuk mengambil dan mengantar sepatu.
kepada pelanggan, sehingga konsumen tidak perlu langsung datang ke toko, ke tempat usaha kami untuk menerima atau menikmati jasa dari perawatan cuci sepatu kami. Ini untuk contoh strategi e-bisnis sendiri, kita menggunakan alamat IG ya, Ciin Scott and Care. Untuk proyeksi modal dan penetapan harga, untuk proyeksi modal kami, untuk bahan baku ditambah dengan biaya bahan baku, ditambah dengan biaya lain-lain seperti listrik, transportasi, air, biaya pemasangan dan lainnya, itu berjumlah 667.500 dengan biaya tetap, biaya peralatan dalam 1 bulan kita hitung dari biaya peralatan kita bagi untuk per 1,5 tahun untuk penyusutannya menjadikan biaya tetap sebesar Rp16.666, sehingga biaya total modal per bulan kami sebesar Rp684.166. Untuk biaya per unit kami, di mana kami biaya unit menghitung dengan cara biaya total atau biaya modal kami dibagi dengan 35 atau volume produksi dalam 1 bulan yang kami lakukan, sehingga keluar harga untuk harga per unit sebesar Rp19.548. Untuk penjualan 1 bulan, kita mematok penjualan seharga Rp25.000, di mana Rp25.000 ini merupakan markup atau peningkatan 25% dari harga per unit, sehingga dengan dibulatkan tercapainya harga untuk satu sepatu sebesar Rp25.000 dikali dengan volume produksi 35 pasang sepatu, sehingga dalam 1 bulan kita mampu mendapatkan penjualan sebesar Rp875.000. Untuk laba 1 bulan sendiri itu kita hitung dengan cara hasil penjualan 1 bulan dikurangi dengan harga biaya per unit dalam 1 bulan, di mana biaya harga per unit 1 bulan berjumlah Rp684.180, sehingga laba yang kami dapat sebesar Rp190.820 untuk 1 bulan. Untuk BEP break even point sendiri, kami menghitung dengan dimana biaya total dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan dalam 1 bulan, di mana biaya tetapnya Rp16.666 dibagi dengan 1, di mana biaya variabel nya Rp667.500 dibagi dengan Rp875.000, dengan total menjadi Rp50.966. Adapun CV pemilik usaha sudah tertera di layar yang kami share, mulai pendidikan formal RA, MI, MMTS Al-Hidayah, MA di Al-Ittihad. Untuk sekarang pendidikan formal menjalani pendidikan formal di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Untuk pengalaman organisasi sendiri sudah tertera di CV yang kami share. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian mengenai penjelasan jasa usaha kami. Semoga dengan rencana bisnis usaha kami, jasa kami bisa berjalan dengan lancar dan bisa dipraktikkan secara langsung untuk kegiatan ekonomi dan membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Cukup sekian. Wa muwafiq ila wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.